Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Kita hari ini bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak kekurangan apapun ya. Di hari ini, di pagi ini, mata pelajaran kita nanti akuntansi keuangan dan khususnya untuk hari ini membahas tentang piutang. Anak-anakku yang saya cintai, di sini kalian sudah di kelas 12 untuk materi piutang dan kata atau istilah piutang itu bagi kalian sudah tidak asing lagi ya. Makanya dari itu kita nanti di sini tidak mengulas dari awal tentang piutang. Nah, tujuan dari pembelajaran kita piutang itu nanti adalah yang pertama kita atau kalian mengerti tentang pengertian daripada piutang. Nah, piutang itu kalian tahu ya, piutang itu kebalikannya dari hutang. Kalau hutang itu kita yang punya kewajiban membayar kepada orang lain, tapi kalau piutang orang lainlah yang punya kewajiban membayar kepada kita. Nah, tentang pengertian piutang adalah transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang. Itu merupakan pengertian dari piutang. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian nanti mengenal jenis-jenis piutang. Nah, di sini ada dua jenis piutang. Yang pertama piutang usaha dan yang kedua wesel tagih. Nah, yang pertama yaitu tentang piutang usaha. Piutang usaha itu biasanya penjualannya dilakukan secara kredit, tapi jangka waktunya antara 30 sampai dengan 60 hari. Itu yang dinamakan dengan piutang usaha. Nah, yang kedua adanya wesel tagih. Semua di sini merupakan sama-sama tagihan ya, yang harus kita tagih, yang harus dibayar oleh orang lain kepada kita, tapi di dalam wesel tagih itu biasanya piutangnya berupa surat berharga. Kemudian mengenai jangka waktunya, kalau piutang usaha jangka waktunya 30 sampai 60 hari, tapi kalau wesel tagih jangka waktunya 60 hari ke atas. Itu pengertian dari wesel tagih. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Kalian mengetahui tentang ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang di sini ada 3. Yang pertama adanya bunga. Nah, yang dinamakan piutang itu tentunya adanya bunga, ya. Yang kedua adanya nilai jatuh tempo. Dan yang ketiga adanya tanggal jatuh tempo. Ciri yang pertama yaitu adanya bunga. Adanya bunga, di sini perlu kalian ketahui apa itu bunga. Bunga biasanya diberikan oleh pihak yang berhutang dan diberikan kepada pihak yang memberi hutang. Sebagai contoh misalkan apabila kita melakukan penjualan secara kredit atau tunai, apabila kita melakukan penjualan tersebut secara tunai, misalkan harga kita 1 juta, tapi kalau melakukan penjualannya secara kredit, maka harga 1 juta itu tadi akan lebih. Nah, di sini nanti kalian pada ciri yang pertama tentang bunga,
Kalian di sini nanti akan menghitung bunga dengan melalui rumus, yaitu adanya pokok kali tingkat bunga kali jangka waktu. Di sini ada rumus dalam penentuan bunga. Bunga dengan adanya kita melakukan penjualan secara kredit. Apa itu pokok? Apa itu tingkat bunga dan apa itu jangka waktu. Di sini yang dikatakan dengan pokok itu adalah nilai dari wesel atau piutang tersebut. Harga pada saat awal melakukan transaksi. Itu yang dinamakan pokok. Sedangkan tingkat bunga itu merupakan jumlah berapa kita harus menambah beban bunga dari pokok yang kita terima. Kemudian dikalikan dengan jangka waktu. Nah, di sini adalah contoh dari penentuan bunga. Bisa kalian lihat di sini contohnya, yaitu sebuah wesel dengan nilai nominal 10.000 dengan suku bunga wesel 12% dan jangka waktunya 30 hari. Di sini cara mencari bunga yaitu wesel dengan nilai nominal 10.000 kali tingkat bunganya di sini sebesar 12% dan dikali jangka waktu. Jangka waktu itu adalah jumlah hari. Di sini harinya 30. Berapapun harinya, semua dibagikan dengan 360. 360 itu jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, di sini untuk jangka waktu hari, meskipun itu harinya 30 atau 31 ataupun 60 ataupun 65 atau berapapun, semuanya nanti dibagi dengan 360. Akhirnya bunga di sini dari contoh tersebut diketahuilah bunga adalah sebesar 100 rupiah. Ini kurang rupiah ya. Kita bunga ini patokannya pada rupiah, bukan unit, bukan hari, tapi bunga adalah 100 rupiah. Itu penentuan bunga. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri yang kedua yaitu adanya tanggal jatuh tempo. Nah, bagaimanakah kita mencari tanggal jatuh tempo? Kita bisa lihat pada contoh berikutnya ini. Di sini ada sebuah wesel dengan nilai nominal 10.000 rupiah dengan suku bunga 12% dan jangka waktu wesel 30 hari dan tanggal wesel 10 Januari 1990. Nah, di sini tanggal wesel di sini itu di mana wesel itu diterbitkan atau di mana kita melakukan suatu transaksi, anak-anakku. Jadi kita melakukan perhitungan kapan kita mengetahui tanggal jatuh temponya. Nah, bisa kalian simak di sini tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut jika wesel tersebut berumur 30 hari. Kita lihat perhitungan di bawah ini. Di sini kita lihat tanggal weselnya tanggal 10 Januari. Kita menghitungnya mulai dari Januari. Januari kita umur harinya sebesar 31. Nah, dalam penentuan tanggal jatuh tempo di sini nanti kalian harus mengetahui dan jangan keliru jumlah-jumlah hari dalam bulan-bulan selama 1 tahun antara Januari,
Februari, Maret, April, dan seterusnya. Karena itu nanti dipakai patokan dalam penentuan tanggal jatuh tempo. Kita mulai. Januari 31 di sini ya, bisa kalian lihat. Karena wesselnya tanggal 10 Januari, maksudnya di sini tanggal 10 di mana wessel itu terbit. Nah, maka dari itu Januari umurnya 31. Ya, ingat Januari umur harinya atau banyaknya hari sebesar 31 dikurangi dengan 10 hasilnya 21. Nah, ini Januari ketemu 21. Padahal umur atau jangka waktu wessel tersebut 30 hari. Berarti 21 untuk mencapainya ke 30 hari kita kurang 9 hari. 9 hari kita diteruskan di bulan setelah Januari, yaitu di bulan Februari. Nah, di bulan Februari, karena di sini Januari sudah ada 21 hari, maka tinggal 9 hari untuk memenuhi 30 hari, maka Februari kita tambah dengan 9 hari. Maka di sini akan ditotal 21 ditambah 9, akhirnya ketemulah 30 hari. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tanggal jatuh tempo dari wessel tersebut adalah 9 Januari 1990. Nah, itu cara penentuan tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, yaitu kita harus mengetahui nilai jatuh tempo. Atau ciri yang ketiga adalah dari suatu piutang adanya nilai jatuh tempo. Nah, nilai jatuh tempo itu apa? Nilai jatuh tempo itu adalah nilai yang tertera saat kita melakukan pembayaran. Jadi, di sini bisa diperoleh yaitu nilai jatuh tempo diperoleh dari nilai nominal ditambah bunga. Nah, nilai jatuh tempo di sini tidak bisa ditentukan atau belum bisa ditentukan apabila kalian belum menghitung dari nilai bunga. Nah, setelah nilai bunga kalian hitung, kalian ketahui, barulah kita bisa menentukan nilai jatuh tempo. Di mana nilai jatuh tempo itu nilai saat kita membayar piutang atau saat orang lain membayar piutang kepada kita. Nah, nilai jatuh tempo itu diperoleh dari nilai nominal ditambah bunga sama dengan nilai jatuh tempo. Contoh penentuan jatuh tempo bisa kalian lihat nilai dari wessel atau nominal. Nilai nominal di sini adalah nilai yang tertera pada wessel atau nilai yang tertera pada saat pertama wessel tersebut terbit. Ya, sebesar 20.000. Jadi dari contoh di sini nanti nilai jatuh temponya yaitu 20.000 ditambah dengan bunga. Di mana perhitungan bunga di sini adalah sama dengan yang kalian lihat di depan tadi, bahwa bunga diperoleh dari nominal kali persentase tingkat bunga kali hari. Nah, itu dari pertemuan kali ini anak-anakku dapat diambil kesimpulan bahwa di sini nanti kalian setelah mempelajari materi tentang piutang, kalian bisa menghitung tentang bunga, ya, bunga dari adanya piutang wessel tersebut. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan nilai jatuh tempo dari whistle tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian dapat menentukan nilai jatuh tempo dari whistle tersebut. Nah, itu kiranya untuk pertemuan kali ini anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Ya, itu saja. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa lakukan tanya jawab di WA saya, WA chat pribadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian tetap selamat, tetap diberi kesehatan, dan untuk hari berikutnya dan berikutnya. Sekian sekiranya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.